Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di Jalan Kampus Ilmu Hikmah. Nah, ini menanggapi komentar saudara kita ya. Pak Ustadz izin tanya, fungsi dari amalan itu apa? Loh, ini pertanyaan kembali ke TK. Ya. Fungsi amalan dari amalan itu apa? Apa kalau kita cuma visualisasi tanpa amalan, apakah ampuh? Lah ini orang mau makan enak ya, hanya membayangkan. Apakah sampai makanan itu pada mulutmu? Tidak sampai ya. Visualisasi itu ibarat membayangkan ya. Bahasa terjemahannya seperti ini ya. Ini memang sulit ya untuk dipahami ya. Visualisasi itu sulit untuk dipahami bagi orang yang awam, bagi orang yang tidak pernah melakukan, tidak pernah menjalani amalan pengasihan, sulit ya. Ujung-ujungnya pertanyaannya seperti ini, apakah visualisasi ampuh tanpa amalan pengasihan? Loh, amalan pengasihan itu adalah penggerak energinya, magnetnya. Visualisasi itu adalah untuk membidik sasarannya gitu. Ya, visualisasi itu ibarat apa ya? Ya, ibarat keker gitu. Kita melihat semacam ini, itu visualisasi ya. Masa kurang jelas ini ya? Penjelasannya kurang jelas. Visualisasi semacam ini visualisasi untuk melihat target di alam energi, supaya kita bisa menentukan titik fokus, titik bidik energi yang kita akan kirim melalui amalan. Lah, kalau kita hanya melihat tapi kita tidak mengirim energi amalan itu, ya sampai kiamat tidak akan bisa. Ya ibarat Anda hanya membayangkan gitu loh, hanya halusinasi gitu. Ini pertanyaan konyol ini pertanyaan yang paling konyol ini. Ya. Makanya ya, tonton video-video yang lainnya teman-teman ya. Kadang saya itu ya tertawa sendiri gitu loh ya. Nah, terus bagaimana menghilangkan pagar jodoh, Pak? Aku hanya orang tak berilmu. Apakah harus pergi ke orang yang bisa meruqyah atau dengan amalan apa? Puasa. Ya, dipasani gitu ya. Sudah usah pergi kemana-mana gitu ya. Bagaimana menghilangkan pagar jodoh? Jodohmu dipagari. Yuk, jodoh ini kan juga rezeki ya. Sama, saya pun dipagar. Ya, rezeki saya itu dipagar. 4 tahun ya, baru tak tembus, baru 4 tahun ditembus teman-teman. Buka ya. Awalnya wes mati protes ya. Yang saya lakukan adalah puasa ya, karena bagaimanapun juga ketika pagar itu masuk ke dalam, misalkan Anda dipagar, dikunci supaya Anda bisa dapat jodoh, dikunci supaya rezeki Anda mampet. Itu yang berubah itu sifat watak karakter Anda ya. Sehingga ketika karakter Anda ini menjadi negatif ya, siapa orang yang mau dekat dengan Anda? Tidak ada. Inilah yang harus Anda pahami ya. Ketika Anda katakanlah dipagar ya, Anda dipagar, entah itu jodohnya, entah rezekinya, itu berarti ada sumbatan-sumbatan di dalam kehidupan Anda. Ini harus dibuka. Cara membukanya ya seperti itu. Diposoni sampai kapan? Ya sampai selesai. Ya, saya dulu puasa itu 2,5 tahun. Ya, ibadah itu tak maksimalkan. Sholat 5 waktu itu tak maksimalkan. Ya, pokoknya Allahu Akbar, sholat. Dan sebelumnya Allahu Akbar sih nyambut gawe. Masih bekerja, masih di perjalanan. Ya, sekarang ya tidak. Allahu Akbar ditinggal wis. Ya, prioritaskan Tuhan nomor 1. Satu itu. Ini akan membentuk disiplin kita gitu. Ya. Lah, selanjutnya diwiriti, dizikiri, baca amalan-amalan pembersihan, misalkan ayat kursi ya. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Anda diruqyah, tidak ngefek ya. Anda lihat di YouTube peruqyah itu tidak ngefek ya. Bukan saya memandang rendah, enggak.
Karena peruqyah itu ibarat itu menyelesaikan masalah hanya kulitnya saja. Ya. Orang terkena gangguan sihir, ya, itu yang berubah perilakunya, wataknya. Untuk merubah watak perilaku itu tidak bisa hanya sekali. Ya. Coba Anda lihat ya, saya sudah datang ke A, B, C, D sampai habis puluhan juta, ratusan juta, tidak sembuh-sembuh. Ya. Jadi itu yang harus Anda lakukan. Diruqyah sendiri. Ya. Diruqyah sendiri, dimaksimalkan sendiri, pasti akan berhasil. Terus apalagi nih ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Target marah-marah Pak, ketemu pertama, namun saya tetap netral. Ketemu yang kedua kalinya target menangis di depan saya, namun dia belum berkata apa-apa. Tetap saya amalkan rutin, namun seiring berjalannya waktu, nafsu saya seakan-akan hilang kepada target dan amalan tetap berjalan. Ya sudah, amalkan saja terus. Pokoknya Anda ini bisa menetralkan ya. Ketika Anda ketemu dengan target, Anda bisa netralkan. Jangan menggebu-gebu, jangan kebawa alam rasa ya. Akhirnya apa? Akan menjadi sumbatan gitu. Ya. Nafsu hilang ya enggak masalah gitu. Itu tanda bahwasanya energi Anda ini meluncur kepada target. Ya. Itu nanti dengan seiring waktu ya, ketika sudah berhasil 100%, ya kembali normal. Nah, kalau sudah kembali 100%, porsinya dikurangi. Misalkan ya, saya mengamalkan amalan pengasihan. Target ini sudah bertekuk lutut kepada saya, sudah menyatakan cinta. Nah, porsinya dikurangi. Misalkan Anda baca 1000 kali, ya cukup 7 kali untuk mempertahankan energinya. Cari waktu-waktu yang tepat. Ya, caranya seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.